Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve, mari kita memulai sejarah gereja Indonesia kita pada kesempatan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu karya agung mulanya menyatukan kami di jalur online ini. Semoga kami dapat hadir semuanya dalam kelas kami ini, dan semoga kami mampu menjadi pribadi yang selalu bertekun dalam cinta kasih kepada Yesus Kristus yang telah mencintai kami. Berkatilah kegiatan perkuliahan kami pada kesempatan ini, biarlah ini menjadi bimbingan dan menjadi suatu hal yang membuat kami selalu setia kepada Yesus Kristus, karena Yesus yang menyejarah menjadi sejarah bagi kami, menjadi umat Katolik dan menjadi mahasiswa Katolik yang mempelajari sejarah gereja Indonesia. Semua ini kami serahkan ke peraturan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini saya akan memberikan semacam resume. Sebenarnya dalam sejarah gereja Indonesia itu tidak terlepas dalam sejarah gereja, maka ada resume yang sudah saya akan paparkan kepada Anda supaya kita bisa memahami sejarah gereja lebih komprehensif. Jadi kita mulai dengan sejarah gereja, ya. Allah tidak mendirikan gereja seorang diri, melainkan dengan perantaran manusia, dengan perantaran orang Kristen. Nah, itu prinsip yang harus kita pahami tentang sejarah gereja. Jadi Allah tidak mendirikan gereja seorang diri, melainkan dengan perantaran manusia, dengan perantaran orang Kristen. Rasul Petrus mengatakan, dan biarkan kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan, ya, rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Surat Rasul Petrus yang pertama, bab 2 ayat 5. Nah, ini menjadi pegangan kita untuk belajar sejarah gereja. Lebih spesifik sejarah gereja Indonesia. Jadi saya ulangi ya ayatnya. Surat Rasul Petrus yang pertama, bab 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi karena Yesus Kristus, maka kita mendapat perkenan dari Allah. Tanpa Yesus Kristus kita tidak akan mendapat perkenan dari Allah. Itu konsepsinya. Jadi paradigma berpikir kita belajar gereja itu, ingat, Allah tidak mendirikan gereja seorang diri, melainkan dengan perantaran manusia, dengan perantaran orang Kristen. Jadi dalam 1 Petrus bab 2 ayat 5 itu ya dijelaskan dengan jelas bahwa karena yang bisa berkenan di hadapan Allah adalah Yesus Kristus. Dasar dan pokok keselamatan kita adalah Kristus, itu pegangan kita. Jadi kalau sudah belajar sejarah gereja ini, kita harus memahami bahwa dasar dan pokok keselamatan kita adalah Kristus. Ya, seperti ada beberapa pertanyaan waktu beberapa pertemuan kita terdahulu, ya, tentang konsepsi bagaimana kita beriman. Jadi setelah pertemuan akhir ini kita akan melihat bahwa dasar dan pokok keselamatan kita adalah Kristus. Karena Ia menjadi manusia, mati disalib dan bangkit menuju kehidupan. Itu adalah misteri agung yang sudah diberitakan kepada kita. Misteri agung Allah diceritakan oleh Yesus Kristus dalam kehidupannya. Jadi Yesus Kristus lah yang menceritakan tentang misteri agung Allah itu. Dan siapakah Allah itu? Ya, kita tahu bahwa dialah Yesus Kristus. Jadi dasar dan pokok keselamatan kita adalah Kristus karena Ia menjadi manusia. Ya, karena Allah mengambil rupa manusia atau menjadi manusia, mati disalib dan bangkit menuju kehidupan. Dialah batu hidup dan dasar umat gereja yang beriman. Jadi dialah batu hidup dan dasar umat gereja yang beriman. Jadi dasar umat beriman itu adalah Yesus Kristus. Tanpa dasarnya Yesus Kristus, sia-sialah semuanya. Ya, sia-sialah iman kita jika Yesus tidak wafat di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga. Jadi dasar iman kita itu adalah Kristus.
Maka kita belajar sejarah gereja itu, kita memahami bahwa gereja itu didirikan oleh Yesus Kristus atas dasar Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, ia tetap berada bersama umatnya sampai akhir alam ini. Jadi, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ya, baptislah, ya, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Wartakanlah kepada segala makhluk. Jadi, ya, Roh Kristuslah yang membimbing kita, itulah Roh Kudus. Jadi jangan kita sebagai mahasiswa Katolik tidak bisa menjelaskan siapakah Roh Kudus itu. Ya, Roh Kudus itu, ya, dialah Allah Bapa, dialah Allah Putra. Dan Roh Kudus itu adalah Roh Allah, Roh Kristus. Jadi itu menjadi suatu fundamental belajar sejarah gereja. Bukan kita belajar sejarah gereja untuk mengetahui baik buruknya perjalanan sejarah gereja. Karena menurut pandangan baik buruk itu, ya, menjadi pandangan yang emosional, tergantung perspektif. Jadi saya sudah memaparkan kalau kita sebagai mahasiswa itu kita dimulai dari yang disebut dengan paradigma. Jadi fundamental itu dimulai dari paradigma. Paradigma itu adalah, ya, tiang-tiang dasar yang ditancapkan ke dalam wadas atau ke dalam tanah. Selanjutnya kerangka-kerangkanya, dindingnya dan sebagainya itu adalah teori. Ya, ada paradigma, ada teori, lalu atapnya itu perspektif. Jadi kita selalu melihat perspektif, atapnya saja. Tanpa melihat teori, tanpa melihat paradigma. Jadi sebagai mahasiswa itu kita harus melihat itu. Itulah yang membuat kita berbeda dari seorang siswa SMA, siswa SMP, siswa SD. Maka disebut mahasiswa, ya kan? Ada paradigma di situ, kemudian ada teori, ada perspektif. Makanya kalau kita misalnya menggarap suatu tulisan, mana dasar teorimu, ya kan? Kemudian mana, ya, dasar empirismu. Nah, itu. Sebagai orang beriman Katolik dan mahasiswa Katolik dan ingin menjadi guru agama Katolik atau dididik menjadi guru agama Katolik, ya, paradigma kita sudah jelas, ya, karena dasar kita adalah Kristus, maka paradigma kita adalah Kristus. Jadi teori-teorinya adalah teori Kristus, perspektifnya adalah melihat Kristus, berarti melihat Allah Bapa, melihat Roh Kudus. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, itulah perspektif misionaris. Mengapa misionaris itu datang ke Indonesia? Karena paradigmanya adalah Kristus Yesus. Teorinya adalah Kristus Yesus melalui firman dan sabdanya. Kemudian perspektifnya adalah ajaran Kristus, ajaran cinta kasih. Ya, sehingga itu harus dipahami sebagai bentuk, ya, mentalitas kita sebagai pengikut Kristus. Nah, di situ kita sudah melihat konsepsi dasar. Ya. Dengan rohnya, ia tetap ada bersama umatnya mulai hari Pentakosta pertama, ketika ia mendirikan umatnya dengan sabda Petrus. Jadi hari raya berdirinya gereja, hari raya lahirnya gereja, itu pada saat Pentakosta. Ya. Pemberian sakramen permandian dan persatuan umat dalam ajaran, nah itu harus dipahami, doa dan perayaan Ekaristi. Jadi kita ingat karena kita dibaptis dalam gereja yang satu Katolik, ya, gereja yang satu kudus Katolik dan Apostolik, kita harus menerima sakramen Ekaristi, ya, setiap hari Minggu dan diusahakan setiap hari. Karena penyembahan kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus itu adalah penyembahan yang nampak melalui sakramen Ekaristi yang Maha Kudus. Jadi sia-sialah kita kalau kita menjadi mahasiswa Katolik tidak ke gereja pada hari Minggu atau tidak merayakan misa bersama umat pada hari Minggu, atau diusahakan merayakan misa pada hari-hari raya. Kan jelas 5 perintah gereja. Perintah yang pertama, ya kan, rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Jelas hari Minggu itu menjadi hari yang utama dan terutama untuk kita merayakan peristiwa dan misteri iman kita yang telah disingkapkan oleh Yesus Kristus kepada kita, yaitu tubuh dan darahnya. Ya.
Kemudian yang kedua, ya kan, hadapilah misa kudus pada hari Minggu dan pada hari raya yang diwajibkan, dan jangan melakukan perbuatan yang dilarang. Jadi dua, ya, perintah gereja itu menjadi fundamental kita. Selanjutnya diikuti dengan, ya, tata ibadah yang lain. Jangan makan daging pada hari pantang dan berpuasalah pada hari puasa. Kemudian yang keempat, ya kan, akuilah dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali. Jadi jelas sakramen Ekaristi itu menjadi puncak dari segala puncak iman kekristenan. Dan untuk, ya, mendamaikan kita harus rendah hati dengan menerima sakramen pertobatan. Dan lalu kita mengikuti kehendak Tuhan. Pantang dan puasa kita arahkan pada pertobatan, tetapi yang paling utama adalah mengakui dosa. Sakramen pertobatan. Maka dua sakramen ini ketika kita sudah dibaptis, ya, kita boleh menerima sakramen Ekaristi dan sakramen pertobatan itu berulang-ulang. Kemudian sambut tubuh Tuhan pada masa Paskah, itu jelas. Karena Paskah itu adalah pesta terbesar dalam mujizat yang diberikan Allah kepada umat manusia. Saudara-saudara yang terkasih, konsepsi dasar sejarah gereja sudah saya paparkan. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana sejarah gereja, berarti kita berbicara tentang konsepsi, ya kan? Jangan miskonsepsi. Kita membuat tugas kita. Sekarang tugas kita cukup berat, yaitu bagaimana, ya kan, menjelaskan tentang sejarah gereja, tempat kita dibaptis atau tempat kita tinggal atau tempat kita, ya, menetap, ya, atau di kampung kita. Saya sudah melihat beberapa video sangat baik, ya, yang memaparkan itu. Bahkan ada pengetahuan baru bagi umat Katolik lainnya atau umat Kristen lainnya atau umat lainnya tentang sejarah gereja yang terlupakan. Jadi sangat baik dan menarik, ya. Ya, itu bisa direpackage, dikemas menjadi visualisasi yang menarik dan sebagainya. Tetapi dalam era digitalisasi, dalam era media sosial, dalam era, ya, revolusi industri 4.0 dan juga, ya, revolusi sekarang ini yang 5.0, ya, kita harus menggunakan cara-cara digital, cara-cara yang mudah untuk dicari di dunia maya berselancar. Maka kita penuhi konten-konten kita, baik konten YouTube, TikTok, ya, kemudian Instagram, kemudian Facebook, ya, kemudian snack video, ya, kemudian Twitter, itu dengan konten-konten yang bisa menjadikan kita sebagai influencer, ya, yang membuat iman kita bertumbuh dan iman orang lain bertumbuh. Jangan hanya membahas tentang hal-hal yang tidak, ya, jelas, membahas tentang game, ngapain? Karena kita sudah memilih jurusan pendidikan agama Katolik sebagai, ya, jalan, the way untuk merintis pelayanan, karya, dan sebagainya. Dan ini penting, ya, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ya, jadi ini menjadi hal yang penting. Dengan rohnya ia tetap ada bersama umatnya mulai hari Pentakosta pertama ketika permandian dan persatuan umat dalam ajaran, doa, dan perayaan Ekaristi. Ke-12 murid pilihannya menyelesaikan tugas yang diserahkannya kepada mereka. Pergilah ke seluruh dunia. Paulus membawa berita gembira itu kepada dunia Yunani dan Romawi yang kafir, yang tidak percaya kepada Allah. Sesudah 1 abad, umat beriman berada di seluruh daerah yang luas dan kerajaan Romawi, semuanya bersatu dalam iman dan cinta kasih. Nah, itu adalah kerajaan Allah di muka bumi ini. Kerajaan iman dan cinta kasih. Mengapa orang harus datang sampai ke ujung dunia, ke ujung bumi untuk mewartakan Kristus? Karena, ya, iman akan Yesus Kristus dan cinta kasih Yesus Kristus yang sempurna. Itu besar kasihnya Allah kepada umat manusia sehingga dianugerahkan putranya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa manusia dan menyelamatkan seluruh makhluk hidup dan alam semesta ini. Nyatalah gereja Kristus adalah usaha Allah dan usaha manusia.